Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di minggu yang pertama di bulan September ini. Kita boleh bersyukur oleh karena Tuhan Allah kita, Tuhan yang masih menjaga kita, menyertai kita, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita terus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ada 3M yang harus terus kita ingat: menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan kita. Biarlah sungguh-sungguh kita boleh dapat terus dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ibadah kita sungguh-sungguh boleh dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh datang dengan penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah pada Minggu tanggal 6 September 2020. Saya mengundang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan selama seminggu ini. Kita mau berterima kasih karena Tuhan telah memimpin hidup kita. Sudah memberikan kita kesehatan, nafas yang baru. Panggilan berbakti kita diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dan kemuliaan yang semakin besar. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita mau katakan dengan kesungguhan hati kita, Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
berselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat, kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami hingga hari ini. Terima kasih untuk nafas yang baru. Terima kasih untuk rezeki yang Engkau berikan kepada kami hari demi hari. Kesehatan, perlindungan yang Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh datang ke tempat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin mengangkat puji-pujian kami Tuhan. Kami ingin mengangkat pergumulan hidup kami Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beracaralah melalui kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita? Kurang semangat. Masih ada sukacita? Oke, kita akan gunakan dua tangan kita untuk bertepuk tangan. Kita mau nyanyi bagi Dia. Kita mau angkat suara kita. Kita mau puji-puji dan serukan nama Yesus. Mari kita tanggalkan beban kita. Dan kita gak perlu khawatir sebab Tuhan sanggup. Mari kita gerakkan kaki kita. Menari dan bertepuk tangan. Bersukacita bersama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya tak dapat melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya,
Dia, Sekali lagi nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, Kita mau katakan nyanyi bagi Tuhan. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Saya mempersilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian tema kita. Kita mau katakan karya terbesar di dalam hidupku. Pengorbanan Tuhan yang selalu menyelamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai Tuhan yang kumiliki. Kita mau katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesus. Hanya ku temukan Bukan di dalammu, Yesusku. pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku, Selalu di setiap waktuku Tuhan. selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau katakan dengan segenap hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan membaca pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai 7.
Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan kata, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus,
di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Kiranya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus, mengalir dalam kehidupan kami. Kami bagaikan tanah kering yang merindukan air. Kami haus akan kehadiran-Mu. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan memulihkan keadaan kami. Apapun situasi yang ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan tolong, ketika kami ada di tempat ini, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah kepada kami. Kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur bersama-sama oleh karena kita boleh ada di tempat ini dalam ibadah yang memang Tuhan sudah tentukan kita ada di gedung serbaguna ini. Walaupun mungkin kalau saya melihat ya sedikit protokol yang masih sedikit kurang gitu ya. Tetapi bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Hanya sekali lagi mari kita berhati-hati, kita berwaspada. Sekali lagi menjaga jarak, mencuci tangan, bahkan juga kita bersama-sama boleh dapat memakai masker. Ada yang belum pakai masker? Semua ya. Mas Yu pakai masker. Saya yang belum pakai masker. Ya, puji nama Tuhan. Kita senang sekali. Mari kita menjaga dengan baik. Baik di tempat ini, di tempat kerja maupun di lingkungan kita masing-masing. Biar kita boleh menjadi motor penggerak untuk boleh dapat mematikan paling tidak COVID-19. Nah saudara, kita akan masuk. Kita patut bersyukur bahwa gereja kita memang sedang mencari pekerja-pekerja Tuhan. Dan pada tanggal 9 September nanti ada sekitar 40 baik itu pemuda dan pekerja yang lainnya yang nanti akan bersama-sama dengan chat leader ya. Kita boleh berbagi bersama-sama, disiapkan bersama-sama untuk menjadi pelayan-pelayan yang tangguh. Mari kita bersama-sama sekali lagi menjaga kesehatan kita dengan baik. Sehingga semua boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang ke-2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, tetapi ayat kunci kita ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbicara tentang dampak. Dampak hidup di dalam kasih. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bersama-sama berbicara tentang dampak hidup di dalam kasih, sesungguhnya ini menjadi bagian yang mencitrakan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup ada dalam sebuah warna kehidupan yang ada di dunia, dimanapun kita berada. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang memang benar-benar menampakkan diri kita dalam sebuah dampak kasih? Mari kita bersama-sama mencoba merenungkan, memikirkan apakah memang benar saya sudah berdampak dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hari ini kita bicara bersama-sama tentang, dalam 1 bulan ini bicara tentang dampak kasih dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita siap untuk berkorban, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, terlebih daripada itu mengasihi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita? Saudara, mungkin saudara pernah melihat gambar yang saya tampilkan ya. Nah kita bisa merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin ketika kita melihat ada anak kecil yang harus makannya seperti itu, tangannya kotor,
Semuanya berjajar untuk mencari kehidupan. Walaupun sekali lagi ada juga yang berpura-pura, tetapi saya melihat ketika gambar ini mungkin kita bisa merenungkan. Ada hal yang memang sedang terjadi dalam kehidupan pada masa sekarang ini. Bahkan ketika bicara tentang COVID-19 yang semakin hari semakin melonjak dampak yang terjadi. Ibu kota Jakarta, mungkin Bogor ya, sekarang ada jam harus tutup, jam 6 sore harus tutup. Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya ketika kita menyaksikan, ketika kita melihat ada dampak-dampak yang terjadi, mungkin juga bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya yang ada di luar sana. Dan mungkin ada di sekitar kita, mungkin ada di lingkungan kita. Saudara sekalian, apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan ketika sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, belum lagi situasi-situasi yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pribadi, bahkan juga keluarga. Rasanya amat sangat sulit. Nah saudara, ketika saya mencoba membaca Jakarta CNN Indonesia, lembaga nirlaba yang fokus menyoroti kemiskinan dunia, Oxfam memperingatkan potensi kematian akibat kelaparan saat pandemi COVID-19 diperkirakan mencapai 12.000 per hari di akhir 2020. 12.000 per hari menghadapi sebuah kemiskinan. Dalam laporannya yang dirilisnya, Oxfam menyebutkan potensi kematian akibat kelaparan bisa merenggut lebih banyak nyawa daripada infeksi virus corona sendiri. Betapa dahsyatnya, saudara sekalian, bukan hanya di Indonesia, tetapi dampak di dunia internasional mengalami dan menghadapinya. Untuk perbandingan, Johns Hopkins University mencatat angka kematian tertinggi akibat COVID-19 harian tertinggi pada 17 April yang lalu sebanyak 8.890 orang. Kita bisa membayangkan betapa ngerinya hal ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada di luar sana, yang tidak menutup kemungkinan juga terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dokter-dokter Kristen ada beberapa yang sudah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita bersama-sama berbicara tentang pengorbanan? Yesus adalah memberikan dampak kasih yang luar biasa bagi dunia, bahkan dia berkorban mati di atas kayu salib demi dan untuk bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kekal. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kita melihat dampak yang terjadi pada masa-masa yang sangat-sangat sulit pada sekarang ini, bagaimana pandangan kita terhadap kehidupan dunia masa kini. Kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat, tidak bisa dipungkiri banyak orang Kristen mulai meninggalkan gereja karena menghadapi situasi yang sulit. Tidak bisa dipungkiri banyak orang Kristen mulai orientasinya dalam pelayanan adalah materi karena kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri. Banyak orang Kristen menghendaki gerejanya memikirkan dirinya. Ada makanan gratis, sembako gratis, dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah mau memikirkan apa yang sedang dihadapi oleh gereja. Banyak orang Kristen cuek terhadap sesamanya. Lu mau mati ya mati, yang penting saya hidup. Lu mau miskin, lu nggak bisa makan, ya sudah terserah. Kamu bisa ngopi sendiri gitu ya. Saudara sekalian, semuanya serba egois. Nah saudara sekalian, banyak hal yang terjadi. Nah saudara sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan ketika kita kembali kepada dampak hidup di dalam kasih yang sesungguhnya, apa yang harus ada di dalam kehidupan kita ketika sampai hari ini kita masih ada di tempat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Tetapi masalahnya saudara sekalian, ada hal-hal yang memang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi, juga mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita pada masa kini. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat.
Di sini dijelaskan saudara sekalian, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dan seterusnya sampai ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Rasul Paulus menyadarinya ketika dia ada di kota Filipi, ketika dia ada di penjara, di dalam pengasingan, merenungkan, melihat jemaat yang ada saling menghadapi situasi yang mungkin sangat sulit. Ketika dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Artinya saudara sekalian, ada orang-orang yang mungkin sedang menghadapi sebuah kesusahan, sehingga membutuhkan nasihat, sehingga membutuhkan kasih. Ada orang-orang yang meninggalkan di dalam persekutuan roh sehingga mereka merindukan ada sebuah kebersamaan. Dengan makna yang sedang kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini sesungguhnya yang sedang terjadi, yang dialami, yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah ketika kehidupan sekalian yang ada di dunia ini ada ketidaksehatian, ada ketidakberbelas kasihan, ada ketidaksatuan, ada ketidakpedulian, ada ketidakmauan untuk melayani, itu terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Dan tentunya itu juga mungkin sedang kita hadapi. Sehingga kita sedang mencari, Tuhan mencari orang-orang yang siap dan tangguh untuk melayani. Walaupun sekali lagi ada beban-beban yang harus kita hadapi. Nah saudara, ketika kita merenungkan hal ini saudara sekalian, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dunia kita. Orang-orang Kristen yang ada di luar sana mulai tidak fokus dalam mengasihi Tuhan dan dalam mengasihi sesama. Karena dampak dari beban hidup. Itu yang terjadi. Bukan hanya bagi bangsa kita, gereja kita mungkin, tetapi juga bagi banyak orang. Nah saudara, mari kita bersama-sama merenungkan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan hari ini? Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita ketika saudara dan saya masih tetap eksis sebagai orang-orang yang percaya yang ada di tempat ini. Ketika kita bicara tentang dampak hidup di dalam kasih, mengapa hal ini harus ada dalam kehidupan kita saudara sekalian, dan bagaimana kita bisa memberikan dampak kasih kita kepada orang-orang yang menghadapi ketidakpedulian, ketidaksehatian, ketidakada belas kasihan, ketidakada kesatuan, bahkan ketidakmauan untuk bersama-sama mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ada 3 prinsip yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saudara, kita akan renungan bersama-sama. Next. Hidup seperti Kristus. Inilah harapannya saudara sekalian. Itulah sebabnya dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membedakan orang. Tuhan Yesus Kristus berkorban bukan hanya untuk orang-orang kaya atau orang-orang miskin, tetapi untuk semua orang. Bagi semua kalangan yang ada. Yesus berpikir adalah bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mereka bisa menjadi murid Kristus. Mereka bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memikirkan, mengerjakan dan melakukan, bahkan berkhotbah, melayani dan segala sesuatu yang dikerjakan di dunia ini, ingin supaya setiap orang yang ada di dunia ini mengasihi Tuhan dan melakukan kemauan Tuhan dalam hidupnya. Dan seharusnya inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Sikap yang terbaik yang ada di dalam diri Yesus Kristus adalah bagaimana Yesus berbelas kasih kepada sesama manusia. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan ketika bicara tentang orang Samaria yang baik hati. Banyak pengalaman-pengalaman yang dilakukan, sikap-sikap yang tegas dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara sekalian, NIV mengatakan, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Milikilah sikap. Milikilah pendirian yang sama seperti Kristus. Kalau Kristus mau berkorban, mereka mengasihi sesamanya. Mereka mau melihat berbelas kasihan kepada orang banyak. Apakah saudara dan saya juga memiliki pendirian yang sama?
Ketika Tuhan memikirkan bahwa ada orang-orang yang perlu menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang percaya, apakah sikap pikiran kita sama seperti Kristus? Inilah harapan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Hidupnya harus sesuai dengan Kristus. Karena terdapat, sekali lagi tadi yang sudah saya katakan bahwa ada indikasi jemaat Filipi sedang menghadapi berbagai persoalan yang bisa menimbulkan perpecahan. Gereja, jemaat dengan jemaat, anak dengan keluarga yang lainnya dan sebagainya. Ada banyak perselisihan yang terjadi. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa mereka harus memiliki pendirian, sikap seperti yang Kristus lakukan. Hidup seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Ketika saudara dan saya mau berdampak, dampak hidup di dalam kasih, maka prinsip yang pertama yang harus ada dalam hidup saudara adalah hiduplah seperti Kristus. Milikilah sikapnya Kristus. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Kristus selama ada di dunia ini. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Hidup bukan untuk diri mereka sendiri tetapi untuk Tuhan. Dan karena itu juga untuk sesama mereka sesuai dengan pola hidup Kristus. Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara. Apakah kita sudah memberikan hidup yang bernilai? Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara sekalian, kita patut memikirkan ketika Yesus sebagai manusia yang sejati di dalam pelayanannya, dia mau merelakan merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi sama seperti manusia. Ketika bicara tentang sebagai milik yang harus dipertahankan, ada hak istimewa, ada sesuatu yang dimiliki oleh Kristus. Bisa saja Kristus mempertahankan hak itu. Aku tidak mau menjadi manusia. Tetapi dia rela mengambil rupa seorang hamba. Memperlakukan dirinya Kristus itu sebagai seperti budak. Be a slave. Mengorbankan dirinya untuk meninggalkan kemuliaan, kepunyaan yang terbaik untuk melayani. Sesuatu yang sangat-sangat sulit yang kita temukan yang ketika ada di dunia ini pada masa sekarang ini, saudara sekalian. Bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik, yang bernilai untuk Tuhan di dalam pelayanan. Mungkin hanya bisa dihitung dengan jari kita bisa menemukan orang-orang seperti ini. Yang punya hati. Nilai yang tertinggi yang ada di dalam hidupnya diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Yesus tidak memakai kebesaran dan kemuliaannya untuk kepentingannya sendiri. Untuk mencari pujian yang sia-sia. Kristus melepaskan segala hak istimewa dan kemuliaannya di surga. Sebagai suatu karya, dia mau berkorban. Dia mengasihi manusia. Dia mau menyelamatkan. Kristus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Artinya kerendahan hati, kunci keberhasilan kasih yang nyata. Tidak ada orang yang tidak akan pernah bisa untuk melakukan pelayanan yang sangat baik kalau mereka tidak memiliki kerendahan hati. Saudara sekalian, saya dulu punya jemaat ketika saya ada di Gereja Baptis Waru. Mungkin saya pernah bercerita. Orangnya bijaksana, baik, ya seperti Pak Tony ya. Ketika dia ada di dalam gereja, apa yang dilakukan? Dia seorang bos Star One ya. Pada waktu masih ada Star One. Dia juga Yayasan Baptis Indonesia, ada salah satu pimpinan dari Yayasan Baptis Indonesia yang baru saja meninggal. Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, namanya Bapak Louis E.F. Mandagi. Kalau Bapak Ibu Saudara kenal. Pelayanannya luar biasa dengan kerendahan hati. Dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang kaya. Ketika dia datang di gereja, dia nyapu, dia ngelap meja. Dia membuka jendela, begitu juga menutup sampai akhir. Dia datang pagi, dia pulang lebih lama. Sebuah hal yang tidak bisa kita lihat. Betapa kerendahan hati itu diperlukan.
Ketika kita melihat jati diri kita, ketika kita melihat ada hal yang ada dalam diri kita yang tidak bisa kita berikan kepada Tuhan. Mungkin beban yang terjadi atas hidup kita adalah ketika kita datang di tempat ini, mungkin kita terpaksa. Ada beban. Ketika kita sudah melakukannya dengan beban, maka sesungguhnya kita sedang melakukan dengan kesungguhan hati dan terpaksa. Rasanya ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Ketika kita rindu ada dampak dari kasih yang ada di dalam hidup kita. Mari berikan yang bernilai. Mari kita berikan bukan hanya setengah-setengah. Bukan hanya sisa-sisa hidup kita. Tetapi ketika kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang bernilai. Bahkan segala yang ada di dalam diri kita. Kekuatan kita, kemampuan kita, bahkan talenta yang Tuhan ingin kita kerjakan dan kita lakukan. Mari kita berikan itu yang terbaik. Saudara sekalian, ini adalah bagian yang prinsip yang kedua. Bukan hanya hidup seperti Kristus, bukan hanya memberikan yang bernilai, tetapi bagian yang ketiga ini menjadi juga bagian yang sangat penting bagi kita. Apapun situasi dan keadaan yang terjadi pada waktu itu ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, dia tetap melakukan kehendak Tuhan, dia tetap memberitakan Injil, dia tetap memberikan nasihat supaya ada kebersatuan dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Ketika saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa tidak ketaatan menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Ketika kita bicara tentang kasih, maka kasih yang dibuktikan itu adalah kasih di mana kita mau melakukan apa yang diminta oleh Tuhan kita. Sehingga ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi, bukan hanya memberikan yang bernilai, nyawanya dikorbankan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Rasul Paulus ini memberikan sebuah dampak yang hebat bagi kita. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Banyak orang meninggalkan gereja, tadi saya katakan. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena berbagai situasi dan keadaan. Ketika kita mungkin pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang lagi jatuh cinta gitu ya. Kalau sudah ditinggalkan pasangannya, lebih baik aku mati gitu ya. Lebih baik aku tinggalkan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya sudahlah, aku mau menikah. Tetapi mau enggak kamu tinggalkan imanmu? Banyak orang yang mau meninggalkan seperti ini. Jabatan dipromosikan, tapi harus meninggalkan imannya di dalam Tuhan. Banyak. Tetapi di sini tidak ada. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan. Ada banyak peristiwa yang bisa terjadi, tetapi Tuhan mau bagi kita. Tuhan mau mengatakan kita harus taat melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan membutuhkan kerendahan hati, ketaatan membutuhkan komitmen, ketaatan membutuhkan pengorbanan untuk bersedia, tunduk, memberikan hidupnya untuk tujuan yang mulia. Itulah sebabnya ketika saudara dan saya ada di tempat ini, apa yang menjadi tujuan saudara? Tujuannya adalah ketika saudara mau menyenangkan hati Tuhan, kita bersama-sama mau melakukan kehendak Tuhan, maka dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus memiliki komitmen, kerendahan hati, tunduk, memberikan apa yang ada di dalam diri kita untuk tujuan yang mulia, yang pada akhirnya kehidupan kekal itu adalah tujuan yang sedang ingin kita capai. Ketaatan karena anugerah, ketaatan tidak memperhitungkan apa yang saya dapat. Tetapi apa yang bisa saya berikan. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Situasi yang sulit, bisa saja kita tidak mau taat. Bisa saja kita tidak mau hidup seperti orang-orang yang bisa menjadi karyawan ataupun pekerja yang profesional. Tetapi kita dituntut untuk melakukannya. Karena apa? Karena kita taat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan memperhitungkan apa yang saya dapat, tetapi apa yang bisa saya berikan. Dibutuhkan komitmen, ketertundukan kita. Tuhan mau kita mengerjakan, melakukan hal yang bisa kita lakukan melalui tempat di mana kita bekerja.
tetapi juga melalui gereja Tuhan di mana saudara berada. Mari kita mencermati dalam perjalanan hidup kita hari ini. Apakah kita menyadari arti pengorbanan Yesus Kristus bagi kita? Apakah kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah hebat, sudah baik, tidak bersungut-sungut, ngomel karena lelah, capek, merasa tidak dihargai, merasa tidak mendapat apa-apa? Apakah kita pernah merasakan seperti ini? Sekali lagi, Yesus teladan dalam kasih. Walaupun ada tantangan, tekanan hebat yang tetapi dia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Tuhan mau ini juga kita kerjakan karena kasih, bukan karena hal yang lainnya. Ketika kita kasih kepada Tuhan, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Maukah kita merubah hidup kita? Hidup dan sikap untuk dapat mengasihi Tuhan dengan baik dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, sekali lagi, dampaknya bukan hanya untuk keluarga saudara dan diri saudara sendiri, tetapi dampak kasih bisa dilihat ketika saudara mengabdikan hidup untuk melayani. Bahkan di tempat saudara bekerja, apakah saudara mendampakkan kasih itu melalui ketaatan saudara dan melakukan yang terbaik dalam langkah hidup sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Hiduplah seperti Kristus, berikanlah yang bernilai tinggi, dan taatlah untuk melakukan kehendak-Nya. Dibutuhkan pengorbanan dan dedikasi. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dimanapun saudara berada, mari kasih yang ada di dalam hidup saudara, biarlah disaksikan oleh banyak orang, bernilai tinggi, dan menghasilkan ketaatan untuk melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bersama-sama, karena kita adalah biji mata Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Dengan apakah aku balas selain puji dan sembah Dia? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kita tunduk kepala bersama-sama. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini.
Apakah kasih saudara oleh karena Kristus yang berkorban untuk saudara adalah kasih yang sudah berdampak kepada orang lain? Ketika saudara menyaksikan ada banyak orang yang bersungut-sungut, banyak orang yang lelah dan bosan menghadapi situasi yang sulit, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang mungkin tidak bekerja dengan baik karena tekanan yang hebat yang sedang terjadi atas hidup mereka. Apakah saudara adalah orang-orang, salah satu orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi mereka? Atau mungkin saudara adalah bagian daripada mereka? Hari ini Tuhan mau supaya kita bersama-sama mengubah pola pikir kita dan pola laku kita yang berprinsip kepada ketika kita mau menjadi pribadi yang berdampak dalam kasih. Mari hiduplah seperti Kristus. Mari berikan yang bernilai tinggi. Di dalam pelayanan saudara, bahkan di dalam pekerjaan saudara. Mari kita tetap taat. Walaupun perlu pengorbanan dan dedikasi. Komitmen untuk melakukan yang terbaik. Bukan hanya untuk Tuhan. Tetapi juga bagi saudara secara pribadi dan keluarga. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Biar ini boleh menjadi janji saudara, biar ini boleh menjadi komitmen saudara dengan Tuhan, supaya ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berdampak karena kasih Kristus yang ada di dalam hidup saudara. Saudara keluar dari tempat ini, saudara hidup seperti Kristus. Saudara mau memberikan apapun yang ada dalam hidup saudara yang bernilai. Bukan setengah-setengah. Ketika saudara bekerja dengan nilai yang sangat tinggi. Ketika saudara menjadi anak-anak yang bernilai tinggi. Menjadi orang tua yang bernilai tinggi. Menjadi jemaat yang bernilai tinggi. Bukan memberikan yang sembarangan. Tetapi juga menjadi pribadi yang mau taat. Mengerjakan tanpa melihat situasi dan keadaan. Rela berkorban. Penuh dengan komitmen dan dedikasi. Saya berdoa bagi saudara. Biarlah saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saudara memiliki kasih yang berdampak dalam hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Doa kami bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Mereka boleh dapat menambahkan kasih Kristus berdampak kepada banyak orang. Engkau memberkati pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang ada di tempat ini. Kiranya mereka tetap mampu mengerjakan dengan dedikasi yang tinggi. Bernilai yang luar biasa dan taat melakukan dengan pengorbanan. Kiranya Engkau memberkati Taman Safari Indonesia. Dengan COVID-19 Tuhan menolong, Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Tetapi juga Tuhan kiranya Engkau jauhkan daripada COVID-19 terjadi atas karyawan Taman Safari Indonesia. Kiranya Engkau yang menopang, memberikan kekuatan, hikmat bagi seluruh karyawan Taman Safari. Ketika mereka ada dimanapun mereka mampu untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Engkau menjagai mereka semua. Engkau menjagai umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang bekerja dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan jauhkan dari segala kematian yang ada. Mohon perlindungan-Mu terjadi bagi Taman Safari Indonesia. Perlindungan bagi bangsa Indonesia. Perlindungan bagi seluruh umat baptis Indonesia. Perlindungan bagi keluarga kami masing-masing. Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan diri dan hidup kami. Bahkan keluarga besar Safari Park Baptist Fellowship. Tuhan memberkati. Supaya kami semua tetap kokoh kuat maju di dalam panggilan kami. Untuk boleh dapat menyaksikan Kristus. Kasih yang ada dalam kehidupan jemaat Tuhan Safari Park Baptist Fellowship. Akan menampakkan Kristus hidup. Dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami menyerahkan ketika kami beraktivitas hari ini.
Ketika kami melakukan tugas-tugas yang lainnya, mohon berkat-Mu Engkau curahkan atas kami. Bahkan ketika ada yang sakit, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan mereka. Kami serahkan istri daripada Bapak Muhammad Reza. Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya. Terima kasih Bapak, bahkan mungkin ada yang sakit, yang beban-beban yang ada dalam hidup kami. Nyatakan kekuatan-Mu terjadi atas kami. Terimalah berkat Tuhan saudaraku. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya, diberkati dan menjadi berkat. Bahkan ketika kita semua memberikan persembahan kita kepada Tuhan, persembahan dan persepuluhan, Tuhan memberkati saudara sekalian dengan berkat-berkat berkelimpahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.